Nah ini ada masyarakat lagi butuh bantuan, kita tutup pintu kita, elitis tutup pintu, yang ngebuka siapa? FPI. Makanya mereka pada pro FPI. Makanya FPI ada ketika mereka butuhkan. FPI itu hadir gara-gara dua ormas Islam yang gede itu udah jauh sama rakyat. Itu Muhammadiyah dan NU. Jauh ke bawah. Mereka tuh elit-elit politik. Gua dulu kerjanya nelor rautan di sepatu gua untuk ngintip rok. Itu kenakalan gua. Kalau ada yang assalamualaikum, lu pura-pura kagak ada di rumah. Assalamualaikum, nggak lu buka pintu. Gua aja kadang-kadang kayak gitu. Ada orang meminta duit, gua tutup pintunya. Ini akhlak. Itu harus mengikuti kesantunan dan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi itu ulas asih, lisannya tidak sering mencaci, tidak gemar melaknat, tidak memaki kanan kiri, menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Pintu rumahnya ulama-ulamanya FPI kebuka untuk warga. Jadi orang kalau mau datang bisa. Ya lu mau apa? Ya lu ngobrol sama gua. Nah, yang NU sama Muhammadiyah karena terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besarnya FPI. Kalau misalnya ada anak mau masuk ke sebuah sekolah, kemudian nggak bisa masuk, itu biasanya orang tuanya ke FPI minta surat, dibikinin surat sama FPI, dibawa ke sekolah, itu anak bisa masuk. Waktu itu gue ngomong sama Habib Shalon, FPI itu ngapain ya selain sweeping sama mukul pakai bambu, gue nanya gitu. Terus Habib Shalon bilang, kan orangnya udah meninggal ya, nggak mungkin gue berbohong gitu dan memfitnah dia. Mana ada FPI kayak gitu, kata dia. Loh, karena FPI kerjanya mukul-mukul sama sweeping pakai bambu. Enggak, FPI kerjanya pengajian, kata dia. Revolusi akhlak itu artinya harus berkata benar. Kalau jika benar, kalau salah ya salah. Jangan karena kelompok sendiri maka dibenarkan, sehingga kemudian menganggap kalau ulama tersandung kasus hukum, wah ini kriminalisasi ulama. Nah, jadi kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Kalau ada kasus hukum ya hadapi dengan gentle, ikuti semua mekanisme hukumnya. Pelawak Panji Pragiwaksono dalam masalah besar. Gara-gara Panji Pragiwaksono membela ormas yang didirikan Rizik Syihab, yaitu FPI, dan juga menyalahkan dua ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pernyataan Panji Pragiwaksono yang muji-muji FPI dan menyudutkan NU Muhammadiyah kemudian viral. Komedian ini pun kemudian dihujat. Hujatan datang termasuk dari Ketua Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit. Pegiat media sosial Denny Siregar juga menyebut Panji kini dalam masalah besar. Cari masalah Panji ini. Mau bela FPI sih silahkan, tapi jangan merendahkan NU dan Muhammadiyah. FPI gak ada seupil-upilnya dibandingkan dua ormas besar yang sejarahnya ikut memerangi penjajah ini. Tulis Denny Siregar pada Rabu 20 Januari 2021 malam. Postingan Denny pun kemudian ramai komentar penghujat Panji. Sementara Mu'annas Alaidit menilai perjuangan serta jasa dua ormas besar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak sepadan jika dibandingkan dengan Front Pembela Islam yang kini sudah dilarang. Hal itu diungkapkan Mu'annas untuk menepis pernyataan komedian Panji Pragiwaksono yang membandingkan beberapa ormas tersebut. Ini tuduhan. Kemarin ada Haikal Hasan, terus Mbak Yu, sekarang komedian karbitan. Jasa NU dan Muhammadiyah terhadap bangsa ini besar tak sepadan dibanding FPI. Tulis Mu'annas di media sosialnya pada Rabu 20 Januari 2021. Di sisi lain, ada juga Gus Nadir, Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Australia, juga ikut berkomentar. Bang Panji nyontohin dirinya sendiri, kalau ada yang assalamualaikum ketok pintu dia nggak bukain. Terus itu sebabnya orang ketuk pintu ke FPI, bukan ke Kiai NU dan Muhammadiyah. Pertanyaannya, Bang Panji itu Kiai NU dan Muhammadiyah, kok narik kesimpulan doi gitu ya? Tulis @Nadir. Di sisi lain, dari kalangan Muhammadiyah pun menanggapi. Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin, menilai pernyataan komedian Panji Pragiwaksono yang menganggap Muhammadiyah elitis dan jauh dari masyarakat sebagai ucapan yang ngawur. Sebelumnya, Panji membandingkan riwayat FPI dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai kedekatan dengan masyarakat. Pernyataan Panji terkait Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang jauh dengan masyarakat, pernyataan Panji itu ngawur dan bodoh, kata Razikin dalam keterangan resmi yang telah dikonfirmasi pada Kamis 21 Januari 2021. Razikin menilai
kontribusi sosial yang telah dilakukan NU dan Muhammadiyah selama ini tak dapat ditandingi dengan FPI. Ia mengatakan NU dan Muhammadiyah merupakan wajah dari umat Islam Indonesia sesungguhnya. Karena itu, Saudara Panji perlu banyak membaca agar memahami peta sosial masyarakat Indonesia. Kalau Panji melawak, melawaklah dengan baik dan benar, kata dia. Lebih lanjut, Razikin menyarankan Panji perlu banyak membaca sejarah terkait riwayat Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. Ia tak ingin ucapan Panji justru menimbulkan kemarahan kader-kader NU dan Muhammadiyah. Terlebih, saat ini mereka banyak yang berjuang membantu korban bencana alam di pelbagai daerah Indonesia saat ini. Perlu banyak baca, jangan asal ngoceh aja. Ocehan saudara itu dapat menimbulkan kemarahan kader-kader Muhammadiyah, terutama yang sekarang sedang berjuang membantu masyarakat di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat, kata dia. Meski demikian, Razikin menegaskan pemuda Muhammadiyah tetap mengapresiasi kehadiran ormas apapun yang ingin berkontribusi di tengah masyarakat. Ia mengatakan upaya membantu sama saja dengan berlomba untuk kebaikan sesama. Ayo deh Saudara Panji, kita berlomba-lomba berbuat baik untuk masyarakat. Panji harus lebih peka terhadap situasi dan keadaan masyarakat, kata dia. Secara terpisah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Sunanto menilai pihaknya belum berencana memberikan langkah lanjutan menyikapi pernyataan Panji tersebut. Ia mengaku memberikan kesempatan bagi Panji untuk tabayun dan membaca kembali sejarah. Langkah hukum, langkah terakhir, kata Sunanto. Diketahui, dalam sebuah potongan video diskusi virtual, Panji Pragiwaksono mengatakan di masyarakat ada banyak para simpatisan FPI, terlebih dari kalangan bawah. Itu karena FPI selalu ada ketika masyarakat kalangan bawah meminta bantuan. Menurut Panji Pragiwaksono, pendapat itu didengar dari sosiolog Tamrin Amal Tomagola ketika diwawancarainya di Hard Rock FM Jakarta tahun 2012 silam. FPI itu dekat dengan masyarakat. Ini gue dengar dari Pak Tamrin Tomagola dulu tahun 2012. Kalau misalnya ada anak mau masuk di sebuah sekolah, kemudian gak bisa masuk, itu biasanya orang tuanya datangi FPI minta surat, dibikinin surat ke FPI, dibawa ke sekolah, itu anak bisa masuk. Terlepas dari isi surat itu menakutkan atau tidak, tapi nolong warga itu, ujar Panji. Jangan aneh kalau sekarang Panji mendukung FPI tapi dengan cara sok netral dan malu-malu kucing. Caranya adalah dengan mengutip ucapan orang lain. Ini dalam politik disebut proksi. Sama seperti media yang menyerang Risma menggunakan postingan netizen. Ketika terbukti salah, maka mereka tinggal ngeles kalau hanya mengutip perkataan orang lain. Perlu diketahui, Pak Tamrin yang ucapannya Panji kutip adalah orang yang pernah disiram oleh Munarman. Jadi pernyataannya itu sangat mungkin berubah saat ini. Tapi sayang, cara licik dan pengecut Panji ini tidak akan menyelamatkan dia jika dilaporkan menggunakan Undang-Undang ITE, karena masuk dalam dalil penyebaran ujaran kebencian yang mengakibatkan permusuhan. Apalagi yang diserang Panji adalah ormas yang sudah mapan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Setidaknya Panji nanti harus bisa membuktikan kalau NU dan Muhammadiyah tidak dekat dengan rakyat.